Halo semuanya, balik lagi sama aku. Hari ini aku lagi ada di klaster, salah satu klaster paling mewah di Sumarekon Serpong. Ini adalah klaster Aristoteles di kawasan Scientia. Posisinya strategis banget karena dia benar-benar di tengahnya Gading Serpong. Jadi kalian sangat dekat ke berbagai fasilitas. Misalkan mau ke sekolah, ada Kipina dari kindergarten sampai ke kuliahan yang terkenal. Kita punya UMN. Dalam jangkauan 5 menit aja kalian udah bisa sampai. Nah, rumahnya ini di belakang aku, ini adalah rumah bangunan mandiri, masih brand new, baru jadi sekitar 4-5 bulan yang lalu dan belum pernah dihuni. Ini modelnya modern minimalis, tapi kalau kalian suka yang tropical, ada tropis-tropisnya, kalian bisa tambahin dekorasi tumbuhan di beberapa part. Nanti akan aku kasih tunjuk gambar contoh 3D-nya yang udah cantik, sudah ada dekorasi tanamannya sehingga kalian bisa langsung terbayang. Nah, ukuran luas tanahnya ini di 10 kali 25, luas tanah 250, bangunan 3 lantai di sekitar 550 meter persegi. Di sini dalamnya sudah ada include lift, jadi kalau kalian yang punya orang tua nggak usah takut capek-capek naik turun, akan aku kasih tunjuk di dalam. Kita langsung mulai aja review rumahnya. Nah, aku mau kasih tunjuk kalau posisi rumah ini tuh juga bagus banget. Kalau kalian lihat sebelah kiri, nanti kalian langsung kelihatan dengan lapangan basket dan clubhouse-nya. Jadi kalau kalian yang punya anak-anak pasti bakal seneng banget, tinggal jalan kaki 1 menit udah langsung nyampe ke kolam renangnya yang besar, lapangan basketnya juga full ukurannya. Nah, untuk carportnya ini muat untuk 2 mobil, lantainya udah pakai keramik batu alam, jadi bukan batu alam tapi masih keramik yang motif batu alam. Di bagian dalam ini ada garasi bisa muat untuk 2 mobil. Jadi kalian total bisa 4, kalau menyamping lagi bisa tambah 1 lagi. Nah, untuk pintu utamanya, uniknya itu ada di lantai 2. Jadi sekarang kita langsung masuk aja yuk. Nah, di sini ini bagian terasnya. Di sebelah kanan aku ini temboknya menggunakan kamprot. Dia juga sudah ada tali-tali air. Jadi kalau hujan, airnya tuh bisa ngalir, nggak berantakan, temboknya jadi nggak bercak-bercak. Nah, untuk lantainya ini udah pakai batu alam. Jadi beda sama yang di carport. Kalau yang di carport tuh tadi keramik batu alam, sedangkan ini adalah batu alam. Untuk tembok ini udah pakai cat. Catnya ini modelnya kayak industrial. Jadi kalau kalian nanya ini kayaknya belum selesai deh Kak atau belum finishing. Kalian salah ya. Emang modelnya seperti ini. Kalau kalian pegang pun ini udah halus banget. Jadi buat kalian yang belum tahu model ini, kalian harus update lagi nih, mungkin ketinggalan tren. Nah, untuk pintu utamanya ada di sebelah sini. Ini pintu dari kayu solid dan berat banget. Aku nggak bohong, ini bener-bener berat sekali. Daun pintunya pun juga lebar banget. Dan kalian perhatiin ini tinggi hampir menyentuh plafon. Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Oke, nah pas kalian masuk pintu, ini langsung ketemu dengan area foyer. Di bagian kanan ini udah disediain partisi, sudah dipasangin juga sama ownernya ini pakai interior. Udah ada ambience light-nya, jadi kalau kalian mau pasang meja-meja dekorasi, tanaman, sini udah cantik banget. Untuk keramik, rumah ini semua menggunakan granit tile ukuran 80-80. Motifnya yang cantik, ini warnanya putih. Di sebelah kiri aku ini juga masih ada bukaan jendela sehingga area ini tetap terang untuk kalian bisa terima tamu sebelum masuk ke dalam rumah. Di depan aku ini ada satu pintu. Ini bisa kalian pakai kamarnya sebagai junior master maupun kamar tamu. Lantainya ini udah pakai SPC, ini lebih awet daripada parket biasa karena dia waterproof dan juga terbuatnya itu dari stone. Untuk ceilingnya sudah ada hiasan drop ceiling, lampu-lampunya juga banyak titik lampu. Yang titik kecil-kecil ini warna lampunya warna putih, sedangkan yang di bagian drop ceiling ini ambience light jadi lebih warm. Kalian bisa atur apakah mau nuansanya yang warm atau yang lebih terang. Nah, di situ udah disediakan 2 nakas, kalian sudah dapetin. Sini juga meja rias, backdrop TV-nya juga sudah dapet. Di sebelah kanan ada jendela. Ini bukaan jendelanya hidup ya, jadi kalian bisa buka tutup untuk masukin udara ke dalam kamar ini supaya nggak pengap maupun lembab. Tapi kalau kalian punya anak kecil dan takut berbahaya, kalian bisa tambahin pengaman kaca nih di sini buat jaga-jaga aja. Ini ukuran kamarnya juga cukup besar dan di bagian sini udah ada kamar mandi dalam. Sanitary-nya semua sudah lengkap, pokoknya tinggal masuk. Ini dari Toto, di sini area klosetnya, ini ada wastafelnya. Lalu ini sudah ada space disediakan untuk kaca tapi belum terpasang. Jadi kalian tinggal beli aja yang ukurannya sesuai. Di belakang aku ini adalah area tempat mandinya.
Di sini ada shower, ini juga tempat sabunnya udah disediain, bahkan sampai ada ambience light seperti ini nih, biar lebih kerasa mewahnya kayak di hotel. Ini ada tempat duduk kayak di Jepang-Jepang gitu, jadi kalian bisa sambil duduk, apalagi kalau yang punya orang tua, jadi enak nih, nggak bakal pegel. Dan uniknya karena emang awalnya si owner itu bangun rumah ini untuk dipakai sendiri, tapi karena perubahan rencana dan lain hal akhirnya dijual. Di sini kalian bisa lihat ada bak mandi yang jarang banget ditemuin di rumah-rumah modern zaman sekarang. Unik banget ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian main areanya, di sebelah kanan aku ini ada satu kamar mandi, bukan powder room, oke? Jadi dia ada area showernya. Kenapa? Nanti aku kasih tahu. Di situ sanitary-nya sudah lengkap, wastafel, klosetnya, showernya juga semua dari Toto sama kayak yang tadi. Di bagian atas juga kalau kalian lihat ada kabel-kabel tersisa, itu jadi kalau kalian mau pasangin LED strip lagi untuk ambience light tambahan, kalian sudah bisa langsung pasang. Oke, di sini kita langsung lanjut ke bagian area ruang utamanya. Oke, kalian udah lihat ya, ini sebesar ini, luas banget dan dia ngeplong aja. Di depan aku ini ada satu kamar lagi. Kalau kamar yang depan tadi kalian jadikan sebagai master bedroom untuk orang tua, yang ini kalian bisa pakai sebagai kamar tidur tamu. Nah, kalau mereka mau mandi tinggal nyebrang aja, makanya di sini dipakai sebagai kamar mandi bukan powder room. Atau kalau kalian mau pakai sebagai kantor, office atau multifunction room lainnya, name it, semuanya bisa. Di kanan aku ini masih ada lift, ini mereknya dari Creative Lift, kapasitasnya 3+1 orang. Artinya muat untuk 3 orang plus 1 kursi roda. Jadi kalau kalian ada yang menggunakan kursi roda, ini sangat nyaman, comfortable karena memang sudah disediakan. Nah, di bagian belakang ini adalah area untuk dining areanya, jadi kalian bisa taruh meja makan. Ini up to 10 orang pun masih bisa yang memanjang. Itu kabinetnya udah free, bonus dari si owner untuk kalian. Untuk ceilingnya juga sudah dapat, modelnya ini drop ceiling, dua model yang berbeda, yang satu agak lebih polosan dengan ambience light, yang satu lagi ini ada aksen kayu. Ini benar-benar kalau kalian perhatiin detail-detailnya sangat-sangat teliti dibuatnya, sampai ada list-list hitam ini juga dibuat secara manual, sehingga kalian tuh nggak bosen lihat yang nggak polosan putih aja dan terkesan lebih mewah lagi. Oke, di kanan aku ini adalah area untuk dry kitchen. Kitchen setnya sudah dapat semua, udah dipasangin sama owner dengan material yang paling high spec. Contohnya nih, top table-nya ini udah menggunakan marmer. Di bagian sini pun dia sudah kasih detail, ini udah dilobangin untuk kalau kalian mau pasang stop kontak yang modelannya tuh dipencet terus langsung keluar gitu. Jadi kalian tinggal beli dan tinggal diinstal aja. Di bagian sini pun ini dipasangnya dengan material WPC namanya. Jadi dia anti air. Dan kalau kebakaran pun nggak bisa merambat ke sini. Apalagi di bagian dapur sering banget ya kita main-main sama api-apian. Ini kitchen set semua sudah dapetin, kabinetnya full dengan ambience light. Top table-nya semua dari marmer, ininya pun juga sama. Lalu di bagian kiri aku, ini ada bukaan ke arah taman belakang yang menyambung ke service area. Nah, untuk lebih detailnya kita langsung lihat aja ya. Nah, ini adalah area outdoor di bagian belakangnya. Nih di kanan, kiri, sama atas kalau kalian lihat ini udah dikelilingin sama list-list kayu. Ini dari Conwood dan ini mahal sekali karena kalau kalian perhatiin semakin detail, semakin tipis garis-garis ya, itu harganya semakin mahal. Untuk lantainya ini kalian lihat sudah ada semacam jaring-jaring, ini untuk drainase air. Jadi kalau kalian mau pasang rumput sintetis, itu bisa dipasang aja dan kalau hujan itu nggak akan banjir. Di bagian bawahnya juga sudah ada saluran air, jadi nggak akan lembab atau jamuran. Untuk bagian temboknya itu udah menggunakan kamprot, sama sudah ada tali-tali air, jadi kalau hujan dari atas airnya bisa ngalir ke sini ke bawah. Lampu-lampu ambience-nya juga sudah dipasang, jadi kayak terasa lagi di villa. Di bagian paling atas pun temboknya sudah dipertinggi lagi dengan si roster ini, sehingga sinar matahari masih masuk, udara juga masih masuk. Di bagian situ sudah ada sebagian yang ditutup oleh kanopi dengan skylight, sebagian lagi terbuka. Jadi kalian tetap dapat udaranya, tapi juga nggak terlalu terekspos. Nah di belakang aku ini ada tangga, tangganya itu dari lantai paling bawah, nanti kita akan lihat bareng-bareng, itu dari service area, bisa ke arah sini sampai ke atas, itu adalah tempat jemuran. Nah di depan aku ini ada void, jadi kalau kalian tanam pohon dari bawah, pohon yang model estetik kayak Japandi gitu, dia akan setinggi ini dan akan terlihat cantik banget dedaunannya di sini.
Nah, sekarang kita mending lihat yang mana dulu nih, ke atas atau ke bawah. Tapi biar kalian nggak bingung, kita ke service area di lantai dasarnya dulu ya. Yuk. Nah, sekarang kita udah di lantai paling dasar, tapi sebelum itu aku mau jelasin, di bagian tangga ini sudah dipasangin menggunakan balok-balok kayu, tapi nggak usah khawatir rayap karena dia sudah disuntik rayap dari awal pembangunan rumah ini. Dan kalau kalian lihat, ini kok belum ada railing tangga, Kak. Jadi si owner memberikan kebebasan buat kalian calon pembeli, kalau misalkan kalian mau, dia akan kasih opsinya nih, mau railing tangga yang seperti apa, yang begini kah, atau yang begitu kah, dan dia akan provide gratis buat kalian. Baik banget kan owner ya. Oke, nah ini di lantai paling dasar ada satu ruangan, tadinya ini tuh disekat, cuma dibuka sama si owner. Dia tadinya mau buat sebagai area untuk biliar ataupun mini theater, atau mungkin kalian bisa pakai untuk multifunction room lainnya sebagai tempat untuk kumpul-kumpul nih sama teman atau keluarga, jadi nggak perlu naik ke atas. Di sebelah kiri ini juga sudah ada satu powder room, jadi kalau kalian yang ngumpul di sini bisa ke toilet ke toilet ya, deket, nggak usah naik turun lagi. Ini juga ukurannya sangat amat besar. Instalasi AC-nya juga sudah terpasang, kalian tinggal beli AC dan tinggal pasang kalau memang kalian butuh. Oke, sekarang aku mau kasih lihat kalian bagian service areanya. Nah, ini pakainya tuh pintu kaca nih guys, bukan tembok atau pintu bukaan biasa. Jadi kalau kalian yang punya sports car atau mobil-mobil bagus, kalian bisa sambil nikmatin nih kalau lagi nongkrong di situ, nikmatin pemandangan mobil-mobil kalian. Oke, ini adalah area garasinya yang tadi aku sempat sebut di awal, cukup untuk 2 mobil. Ini pintunya udah yang gede sekali, tapi belum yang otomatis. Kita lanjut ke bagian servis. Di kanan ini ada satu ruangan lumayan besar loh. Ini bisa kalian pakai untuk gudang atau kalian pakailah untuk kebutuhan lainnya apapun itu. Di ujung situ ada satu pintu lagi, itu ke area untuk ngurus-ngurus tangki air, AC, dan lain-lain. Nah, ownernya ini benar-benar baik banget sih menurut aku. Ini kalian lihat, ini ada satu area terpisah lagi yang cukup besar. Di sini kalian bisa taruh TV dan ini sofa untuk apa? Untuk ART, dan kalau kalian punya driver bisa nongkrong di sini dan mereka tuh bisa betah, berasa kayak punya kos-kosan sendiri lagi. Nah, di kiri itu adalah kamar mandinya, wastafelnya di bagian luar. Di bagian dalam sini ini adalah kamar tidurnya, dan menurut aku ini cukup banget luasnya. Dibanding kamar tidur ART lainnya yang pernah aku lihat, ada yang ukurannya cukup nggak make sense menurut aku. Di bagian belakang, ini ada bukaan void. Ini yang tadi aku sempat sebut di bagian outdoor tadi, kalau kalian pasang pohon, tanam pohon yang tinggi, itu akan cantik banget daun-daunannya kelihatan dari lantai 2. Di sini udah disediakan tempatnya, di situ juga sudah ada saluran air. Kalau yang sebelah sini adalah area wet kitchen-nya, dapur basah. Semua top table-nya sudah disediakan, kalian tinggal tambah kitchen set dan kabinet aja. Ini wastafelnya, ini tempat kulkas bisa pakai yang gede, yang double door. Lalu ini di 2 sisi, kalian bisa masak di sini. Ini disediakan tempat untuk kompor, kompornya itu yang bisa modelan yang besar, yang pakai oven langsung. Lalu di bagian belakang, ini tangga yang tadi kita lihat juga dari atas. Jadi mereka bisa naik turun melalui tangga di sini. Dan yang aku suka lagi nih, kenapa aku lagi-lagi bilang ownernya itu baik. Biasanya tangganya itu tangga yang muter, yang menggunakan besi, dan pokoknya susah banget naik turun. Tapi di sini kalian lihat, ini benar-benar tangga yang normal, standar. Jadi nyaman banget untuk akses ART kalian. Sekarang kita lagi ada di lantai paling atasnya, lantai 3. Ini aku suka karena bagian sini masih ada family space di luar kamar. Di bagian sini kalian bisa taruh TV, ini sudah ada colokannya. Di kanannya bisa taruh sofa. Ini karena belum ada railing, jadi ditaruh seperti ini supaya aman. Kalian bisa taruh sofa kecil. Lalu di bagian belakang ini adalah jendela. Kalian bisa gunakan juga sebagai pintu keluar masuk ke arah service area, jadi ke tempat jemuran dan laundry. Jadi buat ibu-ibu yang pengen tetap suka urusin laundryan bisa keluar masuk dari sini, nggak usah naik turun lewat tangga yang di belakang servis tadi. Di kiri aku ini ada satu kamar tidur. Ini kamarnya ada kamar mandi dalam, lantainya juga sama, sudah pakai SPC. Di bagian kiri ada satu area tersendiri untuk walk-in closet. Ini ada bukaan jendela ke arah belakang, dan ini adalah kamar mandi dalamnya. Vibes-nya putih-putih banget semuanya, jadi terang, shower, closet, dan sinknya semuanya sama, sanitary dari Toto.
itu adalah tempat untuk kaca. Jadi kalian tinggal beli kaca yang ukurannya sama, lalu tinggal dipasang aja. Di sebelah kamar ini ada satu kamar tidur lagi. Ini kamar anak yang kedua. Bedanya di kamar yang ini nggak ada kamar mandi dalam, tapi dia dapat bukaan jendela ke arah depan. Itu bisa dipakai juga sebagai balkon, dan kalian bisa keluar masuk, bisa dibuka tutup sebagai sirkulasi udara. Tapi kalau anak kalian masih agak kecil, aku saranin tetap pakai pembatas kaca seperti biasa supaya mereka nggak tembus sampai sana, karena di situ nggak ada railing lagi yang untuk menjaga mereka nggak jatuh. Oke, kita lanjut ke area kamar yang paling terakhir. Ini kamar yang paling wow, jadi aku sengaja save the best for the last. Di kirinya ini ada kamar mandi. Jadi memang kamar mandinya itu posisinya di luar, tapi kalau kalian mau buat jadi kamar mandi dalam, nanti aku kasih tunjuk gimana caranya. Nah, ini sanitary-nya sama, semua sudah lengkap. Bagian showernya ini pakai keramik motif kayu, jadi nuansanya lebih earth tone. Di sini sudah ada tempat sabun, sama light lampunya juga sudah diberikan. Bahkan di area klosetnya udah ada LED strip. Showernya sudah yang double head. Di bagian kanan ini bukaan jendela juga. Sama ya guys, mending kalian pakai pembatas kaca supaya lebih aman, karena ini bisa buka tutup dan langsung gak ada pengaman lagi sampai bawah. Oke. Ini untuk wastafelnya ada di bagian luar, ini gede sekali. Kacanya sudah dapat, dan ini unik deh, ini bukan kebalik karena emang modelnya seperti ini. Bagian belakangnya sudah ada ambience light. Area top table-nya juga lebar sekali, jadi buat cewek-cewek mau taruh makeupan, skincare di sini enak. Nah, ini adalah kamar yang paling terang, karena kalian lihat aja bukaan kacanya ini full, bener-bener literally full, karena dia model kaca yang frameless. Nah, banyak yang bilang ke aku kalau mereka itu agak serem menggunakan kaca yang seperti ini karena takut gampang rapuh atau goyang. Tapi aku bisa jamin kalau kaca ini cukup kokoh. Kenapa? Karena owner dari rumah ini punya pekerjaan juga sebagai kontraktor, sehingga dia mengerti sekali nih kalau modelan seperti ini ada minimal spek kusen yang harus disesuaikan supaya keamanannya tetap terjaga. Sehingga kalian bisa dapat kaca yang seestetik ini, kalian pasti jarang banget nemuin. Nah, ini di bagian sini bisa taruh kasurnya, nakasnya juga sudah dapat, sudah disediakan. Di sini ada listrik, kenapa? Jadi kalau kalian mau pasang LED lamp, ambience lamp di bagian bawah kasur, ini sudah ada listriknya, tinggal dicolok aja. Bagian sini bisa taruh backdrop untuk TV. Lalu di bagian belakang, ini adalah area untuk walk-in closetnya. Kalian bisa taruh juga meja rias. Di sini ada pintu menuju ke arah balkon yang ada di depan ini. Nah, kalau kalian mau pakai kamar mandi dalam, kalian bisa langsung bobol pintu aja di sebelah sini, karena ini sebelahan dengan kamar mandi yang tadi kita lihat dari depan. Nah, ini aku sengaja nih turun ke balkon bagian master karena aku mau kasih tunjuk. Tadi kalian ingat aku ada sebut kalau posisi rumah ini dekat sama clubhouse dan juga lapangan basket. Ini dia kelihatan dari balkon master bedroom. Lapangan basketnya ada di situ, jadi kalau anak kalian lagi main pun kalian bisa ngawasin dari sini nih. Nah, bangunan mandiri yang sebagus ini masih brand new di Gading Serpong itu jarang banget, apalagi yang harganya bagus. Jadi kalau kalian merasa udah cocok, udah ketemu yang sesuai kebutuhan, mendingan kalian langsung cepat-cepat WhatsApp aku. Nomornya ada di sini. Harga rumahnya start di 10,8 miliar, masih bisa nego. Dan buat kalian yang suka nonton video-video rumah, kalian bisa follow Instagram aku di sini dan juga TikTok aku. Jangan lupa subscribe YouTube aku. Thank you.